Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 10 Media Pembelajaran IPS dari jurusan Pendidikan IPS Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Yogyakarta dengan anggota yang pertama Tiara Bauti, yang kedua Rista Arifka, yang ketiga Melisa Alfiana, dan yang keempat saya Maratus Soliha akan mendemonstrasikan langkah-langkah membuat dan menggunakan e-modul, langkah-langkah menggunakan Year FM beserta fiturnya, serta simulasi kegiatan pembelajaran menggunakan Year FM. Nah, langsung saja kita simak videonya. Selamat menyaksikan. Halo teman-teman, kali ini kelompok 10 akan membuat e-modul menggunakan website Flip HTML5. Langkah yang pertama adalah membuat materi melalui Word lalu mengubahnya menjadi PDF. Langkah yang kedua adalah menuliskan Flip HTML5 di dalam Google Chrome, lalu klik yang paling atas. Kebetulan saya sudah masuk menggunakan akun Google, langsung saja make a flipping book. Setelah itu, upload file PDF di sini. Contohnya yang ini e-modul kelompok 10. Lalu klik open dan website sedang mengubah PDF kita menjadi e-modul. Kita tunggu ya. Nah, e-modul pun sudah jadi. Kita juga bisa mengedit title, description, keyword, misalnya interaksi, integrasi, dan faktor penyebab. Kita juga bisa mengubah kategorinya menjadi edukasi. Ini dia, dan apply. Lalu kita bisa mengubah template, apply. Kita juga bisa men-styling e-modul kita. Saya akan mencobanya merubah menjadi page. Lalu apply. Kita juga bisa merubah desainnya. Klik yang paling bawah, lalu nyalakan flip sound, supaya ketika kita memindahkan slide-nya, maka akan memiliki suara. Lalu klik apply. Kita coba ya. Nah, sudah ada. Lalu kita langsung ke galeri, video galeri button, add video, dan kita cari di YouTube. Ke bagian belakangnya saja ya. Lalu salin dan tempel di sini. Get video info. Nah, infonya sudah muncul. Kita bisa klik add. Setelah itu apply. Lalu kita bisa merubah tampilannya menjadi close left. Saya akan memilih close left, lalu apply, dan sudah jadi. Kita coba ya. Nah, setelah itu kita bisa langsung bagikan e-modul kita.
Kita share linknya melalui Facebook, Twitter, maupun lain-lainnya. Selain itu, link ini juga bisa di-share di grup WhatsApp kelas. Setelah itu, kita keluarkan dan kita lihat hasilnya di sini. Nah, ini dia bentuk e-modulnya. Lalu kita bisa begini. Kita lihat. Kita juga bisa men-zoom out-nya. Men-search kata kunci yang tadi. Dan juga video yang tadi kita masukkan, kita lihat di video galeri. Dadah! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita ke materi, marilah kita orang-orang adalah menteri-menteri yang dilantik presiden ini juga Sekian pemaparan mengenai pembuatan dan penggunaan e-modul dari kelompok 10. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Langkah-langkah membuat video conference Here FM. Hai teman-teman, sebelum menggunakan Here FM, pastikan perangkat teman-teman sudah terhubung dengan internet ya. Kemudian teman-teman bisa langsung search di Google Chrome Here FM. Jika sudah muncul, teman-teman bisa langsung klik yang paling atas. Dan tunggu sampai masuk ke halaman lobby. Jika sudah masuk ke lobby, teman-teman bisa create your room atau membuat ruangan belajar. Setelah itu, jika teman-teman belum memiliki akun, teman-teman disarankan untuk membuat akun terlebih dahulu ya. Bisa menggunakan Google Mail, email, dan juga Apple Mail. Kemudian bisa masukkan email yang teman-teman miliki. Jika sudah, bisa langsung klik next. Kemudian teman-teman bisa mengisi nama dan juga password untuk melindungi akun teman-teman. Kemudian next. Di sini teman-teman bisa membuat username di akun Here FM ya. Kemudian next lagi. Dan tada! Teman-teman sudah bisa masuk ke lobi ruangan. Karena video conference ini untuk kebutuhan sekolah dan kebutuhan tugas, di sini kita pilih school dan kemudian teman-teman bisa pilih ruangan yang ingin dipakai. Di sini ada Zoom background, planner dan juga sebagainya. Tapi di sini kita pilih classroom. Kemudian membuat room name. Di sini teman-teman bisa custom link untuk memudahkan siswa dan juga mengunci ruangan agar ruangan menjadi privasi. Sehingga hanya siswa yang memiliki link ruangan saja agar bisa tergabung. Nah, sebelum ruang kelas berlangsung, di sini teman-teman bisa mengecek bagaimana video dari teman-teman dan juga audio teman-teman. Dan di sini kelas sudah berhasil terbuat. Karena banyaknya animasi dalam ruangan ini, ada baiknya kita membersihkan ruangan ini agar ruangan menjadi lebih bersih sehingga pelajaran menjadi efektif. Di sini ada fitur invite, video yang bisa dinyalakan dan juga dimatikan apabila tidak terpakai, dan juga audio apabila digunakan dan tidak digunakan. Kemudian fitur share screen, teks, upload dokumen, GIF, melalui YouTube, games, dan yang lainnya. Semua fitur ini bisa teman-teman gunakan untuk keperluan mengajar. Sekian video yang dapat kelompok kami buat, semoga bermanfaat. Thank you. Nah, kali ini kelompok 10 akan mendemonstrasikan simulasi kegiatan pembelajaran menggunakan Here FM dan e-modul. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu. Ya, sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipersilahkan. Selesai? Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Baik, Bu. Alhamdulillah baik, Bu. Ya, sinyal lancar.
Insya Allah, Bu. Ya Allah, Bu. Oke. Jadi pada hari ini kita akan belajar mengenai mobilitas sosial. Sebelumnya ada yang sudah pernah tahu apa itu mobilitas sosial? Belum, Bu. Belum, Bu. Ya, jadi mobilitas sosial adalah perpindahan seseorang atau sekelompok warga dalam kelompok sosial. Ibu akan share screen terlebih dahulu. Sudah muncul di layar kalian? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Ya, jadi di dalam mobilitas sosial itu ada dua bentuk. Yang pertama, mobilitas vertikal dan yang kedua mobilitas horizontal. Kemudian ada faktor-faktor pendorong mobilitas sosial. Yang pertama faktor struktural, kemudian yang kedua individu, yang ketiga sosial, yang keempat ekonomi, dan yang kelima faktor politik. Nah, mobilitas sosial ini juga memiliki dampak, yaitu ada dampak positif dan dampak negatif. Dampak positif yang pertama yaitu mendorong seseorang untuk lebih maju, kemudian yang kedua mempercepat tingkat perubahan sosial, dan yang ketiga meningkatkan integrasi sosial. Kemudian dampak negatifnya yaitu terjadinya konflik dan gangguan psikologis. Ya, Tiara, silahkan kamu sebutkan apa saja dampak mobilitas sosial. Baik, Bu. Menurut saya dan yang telah saya baca pada modul dampak positif yang pertama yaitu mendorong seseorang untuk lebih maju. Selanjutnya bisa mempercepat tingkat perubahan sosial dan meningkatkan integrasi sosial. Sedangkan dampak negatifnya dapat terjadinya konflik dan juga gangguan psikologis. Itu, Bu. Terima kasih. Nah, jadi sudah paham semua ya? Sudah, Bu. Nah, Sudah, topik Bu. berikutnya adalah pluralitas masyarakat Indonesia. Apa itu pluralitas? Ada yang tahu? Jadi, pluralitas adalah kemajemukan. Nah, dapat diidentifikasikan dari dua perbedaan, yaitu perbedaan agama dan budaya. Nah, ada 3 wujud budaya menurut seorang sosiolog, yaitu J.J. Hunikman. Yang pertama ada gagasan, yang kedua ada aktivitas, dan yang ketiga ada artefak. Nah, untuk menambah pemahaman kalian mengenai pluralitas, Ibu akan menayangkan sebuah video terlebih dahulu. Nah, tadi kan seperti yang disebutkan oleh Mbak Tiara, di mana mobilitas sosial itu memberikan dampak negatif berupa timbulnya konflik. Nah, Ibu akan memberikan contoh konflik yang ada di Indonesia baru-baru ini. Ini dia videonya. Nah, itu tadi contoh konflik yang ada di Indonesia. Sampai sini ada yang mau ditanyakan?
Ada yang ingin ditanyakan? Belum ada, Bu. Belum ada, Bu. Oke, kalau belum ada, Ibu ingin meminta salah satu dari kalian untuk menuliskan di papan apa saja wujud budaya menurut Hugh Nickman. Ayo silahkan. Saya, Bu. Ya, silahkan Melisa. Sudah, Bu. Nah, ya betul sekali. Nah, untuk memperdalam pemahaman kalian tentang materi ini, Ibu akan memberikan modul yang nantinya harus kalian pelajari kembali di rumah, ya. Ini untuk bahan belajar kalian. Sebentar baru loading. Ya, sudah muncul di tempat kalian? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Nah, itu silahkan kalian download untuk kemudian kalian pelajari lagi. Nah, selain itu, Ibu juga memberikan modul tetapi dalam bentuk elektronik. Nah, Ibu akan memberikan linknya untuk nanti kalian buka sendiri dan kalian pelajari sendiri di rumah. Sudah dilihat linknya? Bisa dibuka? Sudah, Bu, dan bisa dibuka. Sudah, Bu. Nah, mungkin materi pada pagi hari ini sudah cukup ya. Ada pertanyaan lagi? Saya, Bu, izin bertanya. Ya, silahkan. Disebutkan di dalam modul pada halaman 8 itu kan ada faktor penyebabnya yaitu kemiskinan ya, Bu. Kenapa kemiskinan tuh menjadi faktor menghambatnya gitu, Bu? Terima kasih. Nah, iya. Jadi, bagi masyarakat miskin, memperoleh pendidikan yang layak itu menjadi hal yang sulit. Ya. Karena mereka untuk memenuhi kebutuhan saja kadang belum tentu tercukupi, apalagi untuk memperoleh pendidikan, karena pendidikan juga memerlukan biaya. Nah, sehingga masyarakat yang berpendidikan rendah ataupun tidak memiliki riwayat pendidikan akan kesulitan ketika mencari pekerjaan yang layak. Jadi untuk meraih status sosial yang lebih tinggi itu dirasa sulit. Jadi itu dikategorikan ke dalam faktor penghambat mobilitas sosial. Seperti itu, Tiara. Baik, Bu, saya sudah cukup mengerti. Terima kasih, Bu. Nah, jadi materi pada pagi hari ini sudah cukup ya. Kalian juga sudah paham semuanya kan? Sudah, Bu. Yang lain? Paham, Bu. Melisa paham? Paham, Bu. Kalau Mbak Melisa terkendala sinyal, silakan menuliskan di kolom chat. Oke, siap. Jadi kita sudahi saja pertemuan pada pagi hari ini. Sebelum kita tutup, silakan salah satu untuk memimpin doa. Baik, teman-teman, sebelum menyudahi pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, modul dan e-modul yang sudah Ibu berikan jangan lupa dipelajari kembali ya. Ibu tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Ibu. Itulah pemaparan materi tentang media pembelajaran e-modul dan website Here FM dalam kegiatan pembelajaran daring.
Semoga bermanfaat bagi teman-teman yang sudah menyaksikan dan menjadi inspirasi bagi semua tenaga pendidik di Indonesia untuk menggunakan media pembelajaran yang interaktif dan menarik di tengah kegiatan pembelajaran secara daring ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangannya. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.